Hai. Bu Sita udah baik, Bu Sita. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Cucu nih, Oh, ya, cucu. rambutnya Iya. Ya. Esther, ada keluar godget apa tadi? Godget. Selamat pagi. Mari kita tenangkan sejenak hati serta pikiran kita. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan masuk di saat teduh. Mari kita heningkan hati kita, merendahkan diri, datang di hadapan Tuhan. Kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berikan kami kesempatan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada tengah-tengah ibadah pagi hari ini dan kami mendaulat Engkau Tuhan untuk menguasai setiap ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seluruh mata acara kami dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang maha baik. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa punya kesempatan untuk datang pada Tuhan melalui komunitas kita yaitu Komisi Wanita. Ibu-ibu semua yang terjadi hari ini bukan karena ketaatan kita atau bukan karena rutinitas hari Jumat. Tapi semua yang kita lakukan murni karena anugerah Tuhan semata. Hari ini bertepatan, ya memang masih 3 hari lagi ya, bertepatan dengan hari ulang tahun RI yang ke-76. Ya, hari ini 76 tahun yang lalu nenek moyang kita hidup di dalam penindasan penjajah yang amat kejam dan hidup dalam garis kemiskinan yang sangat sulit untuk kita bayangkan. Kalau saat ini pandemi membuat hidup kita terkungkung dalam kondisi dan ekonomi yang tidak sebagus sebelum pandemi. Tapi tetaplah kita masih hidup layak dibandingkan dengan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Ya, hari ini 2000 tahun yang lalu ada seorang yang rela mati untuk kita. Kalvari adalah bukti nyata kasih Allah akan dunia ini. Dia yang tidak berdosa, rela mengorbankan dirinya untuk kita orang berdosa. Ya, dia layak kita sembah, dia layak kita puji, dan dia layak kita tinggikan. Biarlah negeri yang kita cintai ini dilawat dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia, penuhilah dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bu Prakti masih mute, Bu Prakti. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa kami menaikkan syukur ke hadapan tata-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Agung, Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Mulia. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Karena segala karya-Mu yang agung, karya-Mu yang luar biasa Tuhan, kami nikmati hari demi hari, tanpa bisa kami melewati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mendapat kesempatan untuk boleh mendengarkan kesaksian, untuk boleh menaikkan pujian, bahkan kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini bukan satu kebetulan, tapi kami sangat meyakini bahwa ini adalah anugerah terbesar yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Karena ketika kami dapat kesempatan, ini bukan karena kekuatan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Dan kami tidak mau melewati momen ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau beracara di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Menguasai dan melawat kami Tuhan. Sehingga bisa dinaikkan kami turut bersama
Roh Kudus memuji dan menaikkan pujian. Bahkan ketika kami mendengarkan kesaksian juga, kesaksian itu menjadi berkat untuk hidup kami. Terlebih ketika firman Tuhan akan diberitakan, itu menjadi konsumsi rohani kami yang membuat pertumbuhan rohani kami semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam Tuhan. Ya, dalam situasi seperti ini ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah namamu dimuliakan dalam hati kami Tuhan, dan namamu juga dipermuliakan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan semerdeka Indonesia, semerdeka pula Tuhan kami beribadah dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merdeka di dalam Tuhan, kami boleh bebas menyembah Engkau Tuhan, kami boleh bebas memuliakan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhanku, kami mengundang Engkau hadir dalam persekutuan kami saat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Terima kasih. Dan saat ini kita mau mendengarkan bagaimana kisah seorang ibu yang sudah sekian lama merawat suami dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati. Tentu ini menjadi kerinduan kita bersama untuk mendengarkan cerita beliau bersama dengan Tuhan. Yuk mari kita dengarkan Ibu Mes yang akan menyaksikan akan segala kebaikan Tuhan. Shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau sampai saat ini saya boleh ada itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan atau men-sharingkan ya. Sebenarnya ibu-ibu waktu saya dihubungi oleh Ibu Prati, saya menolak karena saya memang nggak pede, ibu-ibu. Ini aja udah menangis belum bercerita sudah. Maaf ya ibu-ibu kalau terganggu ya. Ibu-ibu, saya akan men-sharingkan pengalaman saya di dalam. Memang suami saya udah sakit sejak 2014. Jadi kurang lebih mungkin 6-7 tahun ya, 7 tahun. Sejak diketahui sakit Parkinson, awalnya kan kita nggak tahu ibu-ibu sakit Parkinson itu kayak apa. Jadi dokter ke dokter, jadi 5 dokter saraf, 2 mengatakan Parkinson, 3 mengatakan bukan Parkinson. Jadi kita bingung, obatnya kadang-kadang nggak tepat. Waktu itu ada almarhum Ibu Oce yang mereferensikan pada kami mencoba untuk berobat sampai ke Penang. Ternyata di sana dokter jelaskan sakit Parkinson ini begini. Jadi Ibu jalani saja, Bapak masih ringan. Tapi ternyata sakit Parkinson itu obatnya itu bukan menyembuhkan, tapi hanya maintenance ya. Jadi walaupun minum obat setiap hari, tapi lama-kelamaan suami semakin menurun ya. Fungsi-fungsi sarafnya gitu. Tahun 2019 ya, suami saya demam yang pertama kali, demam tinggi, masuk rumah sakit. Nah, waktu itu masuk rumah sakit, ternyata setiap kali kita kasih minum, keselak sampai biru nggak bisa minum, jadi harus dipasang NGT karena memang pengaruh dari sakit Parkinson. Setelah itu dinyatakan dokter yang mana paru-parunya karena airnya nggak bisa masuk otomatis ke paru-paru, jadi paru-paru terendam air.
kurang lebih 2 minggu dirawat, pulang jadi pakai NGT. Jadi kita lebih serius lagi merawat suami kan, karena kita nggak bisa ikut kegiatan yang berlebihan karena harus ngurus suami. Dan yang jadi pengalaman saya waktu itu, suami sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah lebih lemah, nggak bisa berdiri sendiri. Terus waktu itu nggak ada pembantu, anak-anak lagi kerja. Pas saya gantiin pampers, jatuh ke bawah. Saya bingung kayak apa, saya videoin, saya kirim anak saya, gimana mama mau angkat bapak gini. Waduh, panggil satpam katanya. Tuh bilang, karena anak-anak di kantor. Saya berusaha, ya Tuhan tolong kasih kekuatan, saya mau angkat suami saya, menaikin ke tempat tidur. Ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan, saya dikasih kekuatan angkat suami yang gemuk itu. Saya naikin ke tempat tidur. Singkat cerita, hari berganti hari, bulan, sampai tahun kemarin, tahun 2019, suami masuk rumah sakit lagi. Sebenarnya itu udah demam di rumah, udah 5 hari. Tapi kita hanya konsultasi dengan dokter karena takut waktu ini COVID, jadi kita takut bawa ke rumah sakit. Di sana dokter mau kasih resep, minum obat penurun panas, tapi udah 5 hari nggak turun-turun. Dokter menyarankan bawa ke rumah sakit saja. Di situ kita kayak takutan ya karena COVID. Aduh, jangan-jangan udah kena COVID apa jadi. Karena gejala suami kan seperti COVID. Jadi ada sudah sesak napas, sudah ya seperti COVID lah. Ada batuk, ada apa. Ya udah kita berserah sama Tuhan saja, kita bawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit kan harus di PCR dulu. Kita berdoa nunggu hasilnya. Saya sama anak-anak ngomong, seandainya COVID gimana ya? Apa kita bawa pulang aja? Ya di dalam menu itu kita ini tidak COVID. Ternyata keluar hasilnya bukan COVID. Ya, kita bersyukur karena bukan COVID. Kalau COVID, suami saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dimasukkan ke ruangan yang khusus COVID, siapa yang ngurus? Singkat cerita, masuk ruangan suami saya. Setelah dokter datang untuk periksa suami, ternyata kata dokter, kenapa baru dibawa? Karena suami itu memang sebenarnya udah dalam keadaan kritis. Jadi saya udah gimana, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tinggal anak-anak. Saya takut dipanggil dokter, anak-anak yang dipanggil dokter. Jadi saya nggak tahu apa yang dikatakan dokter. Ternyata kedua hari lagi dipanggil dokternya dipanggil juga sama saya, dikasih tahu yang mana suami itu dalam keadaan kritis, terus harus masuk ICU. Dan anak-anak tanya, kalau masuk ICU harus diapain dok? Pokoknya sampai dari kecil-kecil udah ditanya anak-anak. Jadi anak-anak putuskan, oh tidak dibawa ke ICU. Kita serahkan sama Tuhan saja. Anak-anak kami udah siap apapun yang, kalaupun Tuhan panggil ya kami siap. Kami katakan sama dokter. Jadi hari ketiga masih kritis, oksigennya udah pasang yang seperti balon kan itu. Hari ketiga dokter panggil lagi, keputusannya bagaimana? Tetap anak-anak tidak mau bawa ke ICU karena harus dipasang ventilator apa macam-macam lah. Terus kita nggak bisa lihat kan kalau dia sudah masuk ICU. Nah, waktu itu
dokter udah katakan. Jadi tanda tangan kalau memang keluarga setuju nggak mau dibawa ke itu, dokter tidak akan memaksa. Jadi anak saya langsung tanda tangan, saya nangis karena sudah tanda tangan, apapun yang terjadi itu keputusan kita. Jadi setelah itu kita berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan masih tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada suami. Kami berdoa bertiga sama anak-anak, karena itu kan nggak ada yang bisa besuk. Jadi kami hanya menelpon hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, bantu dalam doa. Karena waktu itu dalam keadaan kritis. Jadi anak saya panggil saya lagi. Kalau apapun yang terjadi, Mama harus siap ya. Saya bilang ya siap. Kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa kalau memang Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, pasti Tuhan sembuhkan. Sudah waktu malam itu, satu malam itu durasinya normal, tidak turun. Tapi waktu malam itu karena durasinya agak tinggi, dokternya udah sama perawat karena udah tanda tangan itu, jadi mereka tinggal lihat aja, nggak ambil tindakan. Kita sudah berserah sama Tuhan saja. Kita minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan supaya kita mampu melewati. Pas malamnya, durasinya waktu kita habis berdoa malamnya, satu malam itu durasinya tetap di 96 dengan pemakaian oksigen berapa liter itu waktu ya, 13 ke 14 liter. Lupa juga ya. Jadi kita tinggal berdoa bersyukur karena Tuhan tolong. Kita hubungi lagi hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, minta bantu doa, bahkan ibu-ibu yang sudah membantu kami dalam doa sehingga suami kami boleh melewati masa kritis. Tapi 1 minggu masih tetap demam sampai pulang rumah sakit 14 hari masih demam, tapi dokter udah nyatakan rawat di rumah saja karena obatnya sudah yang terbaik yang dikasih menurut dokter. Jadi setelah bapaknya ada perubahan, udah hari ke-4, ke-5 ada perubahan, dokternya bingung sendiri sampai dokter ngomong, ternyata hanya bisa sembuh dengan doa katanya. Saya bilang, ya puji Tuhan dok, kami hanya berharap, hanya bergantung sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Dokternya sampai malu mungkin ya, sampai karena dokter udah bilang bapaknya udah koma, udah nggak bisa, dokter nggak bisa itu lagi, nggak bisa lakukan tindakan apa lagi. Dan kami bersyukur ya atas pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Suami boleh pulang ke rumah, walaupun sampai saat ini suami tetap pakai oksigen, udah kurang lebih 8 bulan ya, November sampai sekarang oksigen belum bisa dilepas. Dengan kita pakai NGT, jadi makan sama minum semua tinggal lewat NGT, nggak bisa lagi dilepas karena pengaruh Parkinson semua fungsi saraf ya, jadi lemah, nggak bisa nelan sendiri. Sekarang nggak bisa bicara, nggak bisa jalan, semua udah tinggal tergantung orang yang ngurus, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kami bersyukur aja, saya bersyukur walaupun udah bertahun sakit, tapi Tuhan masih memberi saya kekuatan. Memang kalau kadang-kala kalau udah capek ya ibu-ibu,
ya secara manusia kadang-kadang ya datang capek ya agak marah, tapi ya kadang-kadang saya sadar lagi, aduh saya minta ampun sama Tuhan, aduh mungkin karena capek, kurang tidur tiap malam, sampai sekarang pun tidak bisa dibiar kalau malam-malam harus jadi kami gantian sama anak-anak, berapa jam gantian, karena oksigennya masih naik turun kalau dipasang oksigen. Kadang-kadang udah tinggal 85, 84, jadi dinaikin lagi, jadi memang harus telaten ngurus. Ya, bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberi kekuatan. Mungkin hanya itu kesaksian saya. Terima kasih. Luar biasa. Kalau tidak ada campur tangan di sana dalam kehidupan Bu Mes, tentu Bu Mes tidak akan bisa melewati hari yang begitu sangat melelahkan. 7 tahun bukan waktu yang singkat, dan hanya anugerah Tuhan kalau Bu Mes bisa melewati ini semua. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan Bu Mes, terutama juga dalam kehidupan anak-anaknya. Berikut kita akan akan menaikkan doa syafaat yang akan dibimbing oleh Semu Winda. Kami persilahkan Semu Winda. Selamat pagi ibu-ibu semua. Hari ini kita akan khusus berdoa untuk Indonesia. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan sebagai doa syafaat kita untuk Indonesia. Mari sama-sama Bapak kami mengucap syukur. 76 tahun Tuhan berikan untuk kami nikmati sebagai waktu di mana Indonesia Tuhan sudah merdeka. Bapak, kami begitu bersyukur karena 76 tahun ini kami boleh merasakan bagaimana hidup tanpa dijajah. Orang-orang yang mendahului kami, orang tua kami, mereka mungkin masih mengalami apa yang namanya penjajahan. Tetapi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah hidup di alam merdeka. Bapak, sebagai rasa syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan berikan hikmat, supaya kami Tuhan bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan ini dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. 76 tahun yang Tuhan sudah pimpin. Kami mau berdoa kiranya Tuhan akan terus menuntun, menyertai 76 tahun yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, tetapi Tuhan, Indonesia sudah melewatinya. Kami percaya di waktu-waktu yang ke depan pun Tuhan tetap akan memberkati Indonesia. Kami mau berdoa untuk seluruh jajaran kementerian. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Jokowi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk mereka yang hari ini Tuhan tempatkan di Indonesia menjadi pemimpin buat kami. Bapak sebagai anak Tuhan, tolong kami juga untuk bisa terus mendukung negeri ini, pemerintahan ini, bangsa ini di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Terpuji namamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Bapak, saat ini kami berdoa khusus untuk Pak Jokowi bersama jajaran pemerintahan, para menteri-menterinya yang membantu dia di dalam pemerintahan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan yang baik untuk mereka, khususnya di saat-saat pandemi seperti ini. Tuhan, Engkau yang membungkus, tutup dengan darah-Mu yang kudus, Engkau jaga mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka, menjalankan tugas-tugas mereka, memberikan perintah-perintah mereka, semuanya itu sesuai dengan pertolongan-Mu. Tuhan yang terus berikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh melakukan yang terbaik. Kami menyerahkan Pak Jokowi dan seluruh jajaran menteri-menteri di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk dasar negara kami ya Tuhan yang boleh ada ya Tuhan, yaitu Pancasila.
Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Pancasila ya Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kau tolong ya Bapa, supaya Pancasila ini boleh terus menjadi acuan dalam berperilaku, bermasyarakat, dan bernegara di negara kami Indonesia ini Bapa. Sehingga benar-benar ya Tuhan melalui Pancasila ini ya Tuhan, dapat membentengi seluruh masyarakat dari ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan biarlah Tuhan tolong ya Bapak, supaya setiap sila yang ada di dalam Pancasila ini boleh diterapkan Tuhan, dan boleh terwujud dalam negara kami ya Bapak, supaya benar-benar ya Tuhan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terwujud. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan akan negara dan bangsa kami, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat 76 tahun kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami, sehingga kami keluarga-keluarga di Indonesia bisa menikmati kemerdekaan ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan hati pada seluruh keluarga di Indonesia ini Tuhan, untuk mempunyai semangat Tuhan untuk melawan korupsi ya Tuhan. Berilah hati pada semua keluarga di Indonesia ini Tuhan, untuk boleh hidup dengan sederhana Tuhan, untuk senantiasa jujur Tuhan, menjaga moral kami, etika kami ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menjadi warga negara Indonesia, keluarga Indonesia Tuhan Yesus, yang karakternya terbentuk dengan baik Tuhan, untuk boleh tidak mencintai korupsi Tuhan, tapi kami boleh canangkan Tuhan untuk anti korupsi dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sehati Tuhan datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu untuk pemerintah kami Tuhan, yang telah bekerja keras Tuhan untuk mengendalikan masalah pandemi ini. Kami membutuhkan hikmat, pertolongan, dan perlindungan daripada Tuhan untuk pemerintah kami, supaya mereka juga dengan upaya yang daripada Tuhan dapat mengendalikan masalah pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati negara kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya ke depan Tuhan, Engkau akan terus menolong dan menjaga bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perekonomian kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus mengasihi negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap dan berserah untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap kami ya Bapa, orang percaya boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam masa pandemi yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini, dengan penyebaran yang sangat cepat, dunia tidak siap menghadapinya. Namun kami bersyukur, kami mendapatkan satu kepastian bahwa Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kemurahan-Mu ya Bapa, terhadap para tenaga kesehatan yang terus bekerja dengan begitu berat, sehingga sampai saat ini sudah semakin meningkat jumlah orang-orang yang sembuh dari COVID. Bapa, kiranya Engkau terus campur tangan, di mana masih banyak orang-orang yang harus dirawat dan masih harus menjalankan isoman. Biarlah Engkau pimpin mereka, agar mereka boleh terus bersemangat dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa khusus untuk para nakes maupun para ilmuwan yang masih terus melakukan penelitian, yang masih terus melakukan percobaan-percobaan untuk mendapatkan obat-obatan yang terbaik, mendapatkan cara pencegahan yang terbaik, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan daripada Engkau. Dan kami akan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, terus doakan Indonesia. Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu sekalian ya.
Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang sekali lagi, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang memberkati hidup kami. Dan kami saat ini datang kepadamu, kami mau menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan yang kuasai hati setiap kami Tuhan. Kuasai juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kuasai setiap jaringan internet yang ada. Biar Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami, setiap wanita-wanita Kristen yang bersama-sama bersehati. Kami berdoa, kami memuji Tuhan, dan kami merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini dengan satu tema Saya Indonesia, ya. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama. Ya. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga pasal yang kedua, ayat yang kelima. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang panjatkan kehadirat-Mu siang dan malam. Dan orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu. Yang bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan dapat belas kasihan dari orang itu. Ketika itu aku ini juru minum raja. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Demikian jauh benar firman Tuhan, Bapak sekalian. Nah, ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, apakah ibu-ibu masih ingat apa yang terjadi dengan seorang Agnes Mo, ya, Agnes Monica? Kita mau tebak-tebakan dulu, ya, saya lupa ya. Nah, kita mau tebak-tebakan dulu biar lebih mencairkan suasana, gitu ya. Kalau ada yang mau jawab, silakan langsung dijawab. Ini tebakan pertama adalah, ada yang tahu nggak lagu Rasa Sayangi itu berasal dari daerah mana? Maluku. Iya, ya.
Terima kasih Bu Gerda ya. Ini pintar-pintar banget ya ibu-ibu sekarang ini ya. Coba saya pertanyaan kedua. Nih, yang mana yang batik Pekalongan? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Oke. Kanan Osoperi. Ya. Oke, yang kiri itu batik mana? Jogja. Batik Jogja. Batik Solo ya. Jawa Tengah. Iya, batik Solo. Oke. Yang mana yang pakaian adat Toraja? Ayo, yang dari Toraja ada nggak ini? Harus jawab ini yang dari Toraja. Kiri. Sebelah kiri. Hah? Sebelah kiri. Sebelah kiri, betul ya. Oh enggak, yang kanan apa itu? Pakaian adat mana? Sumatera. Batak ya, benar ya. Ya. Oke ya, berarti pengetahuan ibu-ibu tentang kebudayaan Indonesia ya, itu satu hal yang luar biasa. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa memang mencintai apa yang ibu-ibu lakukan adalah satu proses di mana ibu-ibu memang punya hati mencintai untuk Indonesia ini, luar biasa ya. Nah, demikian juga sebenarnya terjadi dalam seorang Agnes Monica sebenarnya. Ini Agnes Monica ya. Agnes Monica itu pernah dia di tahun 2019, bulan November ya 2019, dia itu diwawancarai dalam salah satu bukan stasiun TV ya sebenarnya ya, saluran yang di share di YouTube gitulah, tapi internasional sih gitu. Dan menjadi statementnya itu ada satu statement yang sebenarnya agak menghebohkan, karena dalam pernyataan itu Agnes Monica benar berkata bahwa aku itu sebenarnya tidak punya darah Indonesia katanya. Jadi aku sebenarnya tidak punya darah Indonesia sama sekali ya, karena aku berasal dari keturunan Jerman, Jepang, China katanya gitu ya, dan nggak ada Indonesia sama sekali. Nah, pernyataan yang disampaikan itu kurang lebih sekitar 30 detikan itu menjadi satu pernyataan yang kemudian heboh di Indonesia ya. Itu bagaimana orang-orang kan memuja Agnes Monica ya sebagai sosok yang representatif ya keberadaan Indonesia, tetapi dalam wawancara internasionalnya dia bilang bahwa dia tidak punya darah Indonesia, dan itu membuat orang kemudian sensitif ya, biasa lah ya netizen itu ya, sensitif, tersinggung, baperan gitu ya. Kemudian mulailah mereka mulai mencela lah Agnes Monica, dia memulai ngata-ngatain, menyatakan hal-hal yang buruk lah tentang Agnes Monica. Sampai kemudian Agnes Monica harus mengklarifikasikan itu ya, dan dia klarifikasi itu di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier, ya. Dan di sana Agnes Monica mengatakan bahwa jadi jangan cuma melihat 30 detik dari 27 menit wawancara saya, ya. Dan dia berkata, kalau saya nggak bangga jadi orang Indonesia, ya, kenapa saya menciptakan Indonesia? Memang benar ya ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita tuh cuma dengar sepotong-sepotong, ya, sepotong kecil ya, pernyataan-pernyataan yang kemudian itu menjadi satu hal yang kita hebohkan, kita viralkan gitu ya. Kita nggak begitu ngerti keseluruhan statement, tapi kita dengan berani kita kemudian menyatakan itu. Tapi disinilah kita bisa tahu bahwa seorang Agnes Monica, meskipun dia tidak punya darah ya Indonesia, karena memang dia berasal dari keturunan Jerman, Jepang, China gitu ya. Tetapi kita bisa tahu bahwa hatinya adalah hati yang sangat mencintai Indonesia. Dia selalu mempresentasikan keberadaan diri sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dan setiap kita juga kita perlu menyadari bahwa kita juga ditempatkan Tuhan, kita ada di Indonesia, kita tinggal di sini, kita mungkin lahir, ya meskipun mungkin sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang mungkin sama kayak Agnes Monica, kita mungkin tidak punya darah asli Indonesia, Bapak sekalian. Tetapi di sanalah kita bisa tahu bahwa kita tuh sudah lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, dan kita juga punya status sebagai warga negara Indonesia. Jadi pertanyaan bagi setiap kita tentu saja, apakah kita adalah orang-orang yang memang bangga, kita mencintai negeri ini. Nah, rasa bangga dan rasa cinta itu juga ditunjukkan oleh seorang Nehemia sebenarnya. Dia seorang yang sangat-sangat mencintai negerinya, ya, tempat kelahirannya, yaitu Israel, Bapak sekalian. Ibu-ibu, kalau kita bisa tahu bahwa Nehemia itu adalah seorang juru minum raja. Ya. Sebenarnya dia adalah seorang yang berada dalam posisi sebagai seorang buangan. Karena dia adalah salah satu orang yang
pada waktu itu ketika terjadi pembuangan di Babel, Nehemia termasuk sebagai sosok anak muda, ya, anak remaja mungkin, atau mungkin masih anak yang masih kecil, gitu ya. Tapi dia diangkut, dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dan ketika itu sudah berpuluh-puluh tahun itu sudah terjadi, gitu ya. Bahkan ketika Babel pun kemudian ditaklukkan oleh Persia, ya. Dan kemudian kehidupan Nehemia berubah. Karena Nehemia ketika dia ada dalam Puri Susan, dia ditempatkan sebagai juru minum raja. Dan itu adalah kepercayaan dari seorang raja Artasasta di sana. Dia punya jabatan yang tinggi, dia orang yang terhormat, dia punya fasilitas istimewa sebagai kalangan terdekat dengan raja. Karena setiap kali raja mau makan, mau minum, dia pasti sebagai pihak yang mencicipi makan itu. Jadi dia akan selalu berada dekat raja, dia punya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mungkin diberikan oleh raja kepadanya. Dan itu menjadi poin penting. Sehingga apa? Sehingga dalam pemikiran ya seorang yang sewajarnya, ya, ketika dia melihat bahwa kedudukannya dan ketika dia melihat bahwa hidupnya meskipun di tanah pembuangan sudah cukup baik, ya, tetapi seorang Nehemia dia tidak memikirkan dengan pikirannya sendiri. Seorang Nehemia dia merasa bahwa dia sudah ada dalam zona nyaman dan dia tidak perlu lagi memikirkan tentang kampung halaman. Dia ada dalam zona nyaman dan tidak perlu lagi memikirkan bagaimana nasib ya saudara-saudaraku yang ada di Yerusalem. Tapi tidak demikian dengan seorang Nehemia. Dan dari pembacaan firman tadi juga sangat jelas sekali kita tahu apa yang jadi hati seorang Nehemia. Ya. Nah disinilah kita mau belajar juga. Dalam perenungan ini kita melihat keteladanan seorang Nehemia. Bagaimana dia mencintai bangsanya. Agar apa? Agar kita juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita juga bisa belajar mencintai bangsa kita Indonesia. Nah, hal-hal apa yang perlu kita pelajari dari keteladanan Nehemia ini? Yang pertama, Ibu-ibu sekalian, Nehemia itu menyadari diri sebagai bagian dari bangsanya. Kalau kita tahu bahwa pada waktu itu sebelumnya, ya, ketika proses pembuangan itu terjadi, maka begitu banyak orang-orang muda itu kemudian diangkut dalam pembuangan di Babel. Dan apa yang terjadi dengan tanah di Yerusalem, ya, di Israel? Isinya itu adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah tidak produktif lagi, ya, orang-orang yang mereka sudah gak dianggap lagi. Gitu. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ya, sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah tanah, ya, sebuah daerah, tetapi isinya adalah orang-orang tua, orang-orang yang tidak produktif, maka jelas kita bisa tahu, ya, bagaimana yang terjadi di tengah-tengah situasi itu. Tentu saja kondisinya sangat-sangat memprihatinkan akan wilayah itu. Dan disitulah juga kita bisa melihat bahwa ketika seorang Nehemia, ya, dia bertemu dengan Hanani, ya, dan dalam percakapannya kemudian dia bertanya, ya, jadi kita bisa tahu bahwa Nehemia bertanya tentang kondisi Yerusalem. Dan kemudian mereka mulai menjelaskan kepada Nehemia. Mereka katakan bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita bisa melihat kondisi yang mengenaskan. Dan itu menjadi satu kondisi di mana Israel itu ada dalam posisi yang sangat-sangat terpuruk. Kondisi lahan yang sudah tidak bisa lagi kita lihat bahwa tempat itu adalah tempat yang nyaman untuk ditinggalin. Tapi seterpuruk apapun, tetaplah Israel adalah tanah kelahiran yang merupakan bagian, ya, dari diri seorang Nehemia. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Nehemia menyadari sejelek-jeleknya, ya, seterpuruknya, setidak nyamannya, ya, tanah di Israel itu, kota Yerusalem yang sudah hancur itu, pintu-pintu yang sudah terbakar itu. Tetapi Nehemia sadar bahwa dirinya itu adalah bagian dari bangsa Israel. Dan itu menjadi satu hal yang membuat dia terus mencari tahu kondisi Israel, kondisi Yerusalem. Meskipun dia sudah ada dalam situasi yang nyaman di sana. Di tempat di mana dia bekerja, mendampingi raja,
hidupnya terjamin, mungkin ya gajinya bagus, kemudian juga makan minum enak di sana. Tapi Nehemia sadar, dia adalah bagian dari bangsa Israel. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa ada satu kesedihan yang muncul, yang meluap dalam diri seorang Nehemia di sana. Karena hatinya sadar bahwa dia adalah bagian dari bangsa Israel. Nah, ibu-ibu sekalian, hati yang sadar bahwa dia adalah bagian dari bangsa inilah yang harusnya kita miliki juga. Kita itu lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ya. Kita berada, kita makan, minum, dan kita mendapatkan semua hal sampai kita saat ini kita ada dalam kondisi tinggal dalam bangsa Indonesia. Di sanalah kita harus menyatakan kepedulian kita kepada bangsa ini. Di mana kita tinggal, di mana kita ditempatkan oleh Allah. Sadar disitulah menjadi satu hal yang membuat kita terus ada untuk menempatkan diri, menyadari akan keberadaan diri kita, bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari sosok Nehemia, ibu-ibu sekalian, adalah Nehemia itu memiliki beban dalam mendoakan bangsanya. Memiliki beban dalam mendoakan bangsanya. Ibu sekalian, kalau kita bisa tahu bahwa ketika ya Nehemia mendengar kabar ya, tembok-tembok Yerusalem runtuh, ya kan? Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apa yang dilakukan oleh seorang Nehemia? Nehemia kemudian berduka, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa buat bangsanya. Dan itulah sangat dikatakan dalam ayat yang keempat, sekalian, ya. Kita melihat keterbebanan Nehemia itu akan nasib Israel itu bisa dikatakan bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Tapi bukan sekedar Nehemia terbeban akan nasib Israel yang terpuruk itu, tapi kita bisa melihat berikutnya bahwa lewat keterbebanan itu kemudian Nehemia membawa keterbebanan itu di dalam doa. Di situ Nehemia katakan di ayat ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Ibu-ibu bisa lihat sana ya, Nehemia bukan cuma berdoa sekali selesai, ya, tapi sangat jelas katakan bahwa kupanjatkan doa itu kehadiratmu siang dan malam. Dan pernyataan siang dan malam itu menjadi satu bukti, satu keterbebanan seorang Nehemia. Dan keterbebanan itu dinyatakan melalui apa? Melalui doa-doa di hadapan Tuhan. Nah, itu menjadi poin yang penting untuk kita bisa melihat bagaimana setiap kita. Apakah kita juga punya sebuah keterbebanan buat bangsa kita Indonesia? Ketika kita melihat bangsa ini dalam kondisi saat ini terpuruk oleh karena pandemi yang berkepanjangan, ibu-ibu sekalian. Ya. Ketika kita mendengar berita-berita ya, semakin mencemaskan bagaimana penyebaran COVID itu. Ya. Sekarang mungkin di daerah Jawa, Bali sudah mulai menurun. Tapi berita mengatakan bahwa di luar Jawa dan Bali, ya, kondisi pandemi itu semakin bertambah. Mulai berubah, nih, berganti. Ya. Di Jawa sudah mulai tertanganin, dia pindah ya, keluar Jawa sekarang. Ya. Dan itu menjadi satu hal yang harusnya itu membawa keterbebanan dalam diri setiap kita. Kita saat ini tuh berjuang, ibu-ibu sekalian, ya, secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Setidaknya kita berjuang dalam dua hal dalam masa pandemi ini. Yang pertama, kita berjuang dalam hal apa? Kita berjuang untuk bagaimana kita mengatasi virus COVID-19. Itulah perjuangan kita sebagai bangsa ini. Tetapi dalam masa-masa pandemi ini kita juga berjuang pada hal yang lain. Kita juga berjuang dalam hal apa? Melawan hoax terkait apa? Terkait vaksin yang membuat jutaan orang mereka enggan untuk mau divaksin. Nah, kita itu adalah bagian dari bangsa ini yang kita harusnya prihatin. Kita punya beban akan hal ini. Hoax itu beredar di mana-mana, dia membawa orang-orang yang mungkin mereka tidak begitu mengerti, gitu ya. Mereka ada di dalam pedalaman-pedalaman di pedesaan, mereka dihasut, ibu-ibu sekalian, sehingga mereka tidak mau divaksin. Mereka ketakutan divaksin oleh karena hasutan-hasutan itu. Nah, ibu sekalian, tidakkah itu menjadi satu keterbebanan setiap kita untuk kita membawa permasalahan bangsa ini, ya,
di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan Nehemia melakukan hal itu. Ketika Nehemia melihat sebuah keterpurukan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel terhadap kota Yerusalem, ibu kota Israel, di sanalah Nehemia bukan sekedar yang menangis, berkabung, berpuasa, dan dia juga berdoa di hadapan Tuhan. Dan dalam doa-doa itu adalah satu doa-doa yang sungguh-sungguh dinyatakan menjadi sebuah bentuk keterbebanan itu. Itulah sebabnya saya juga mengajak bagi setiap kita juga, ibu-ibu sekalian. Mari kita juga membawa bangsa kita itu Indonesia dalam doa-doa kita. Bawa keterbebanan kita itu melalui doa. Karena Indonesia ini membutuhkan doa-doa kita. Karena Indonesia ini membutuhkan untuk kita tuh sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Menjerit, menangis. Bahkan kalau perlu kita berpuasa bersama-sama untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Ibu sekalian, yang ketiga, kalau kita bisa melihat keteladanan Nehemia, ya, ketika Nehemia mencintai bangsanya itu adalah dia bertindak proaktif dalam membangun kehidupan bangsa. Nah, ibu-ibu sekalian, satu hal yang penting ya, nggak cukup mendoakan ibu-ibu sekalian, tapi kita ada prinsip, ya, kita sering kali mendengar satu prinsip ora et labora, ya, ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha, berdoa dan bertindak, ibu sekalian. Seringkali banyak orang mereka berkata bahwa saya sudah cukup berdoa, ya, saya cukup terbeban, saya cukup berdoa, sudah selesai. Gitu. Banyak orang hanya sekedar berhenti pada level berdoa. Mungkin ibu sekalian, ya, kenapa mereka berhenti pada level hanya sekedar berdoa? Bisa jadi mungkin mereka punya pikiran bahwa Allah kan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, ya, Allah yang akan menyatakan mujizatnya buat Indonesia. Maka saya cuma perlu berdoa, cukuplah saya berdoa, ya. Nanti Allah akan bertindak dengan caranya sendiri. Nah, seringkali itu menjadi satu hal yang membuat kita tanda kutip merohanikan segala sesuatu. Sehingga kita katakan bahwa yang penting saya sudah berdoa, ya, yang penting saya sudah serahkan semuanya pada Tuhan. Ya biar Tuhan yang bertindak. Dan saya cukup hanya dengan berdoa. Tapi tidak demikian, ibu-ibu sekalian. Ya. Doa itu memang penting. Ya. Tetapi dalam doa perlu ada sebuah tindakan yang kita kerjakan juga sebagai bagian ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu sama seperti yang juga dilakukan oleh seorang Nehemia. Ya. Ketika Nehemia berdoa di hadapan Tuhan. Siang malam dia berdoa di hadapan Tuhan. Tapi saya ingin percaya bahwa bukan sekedar Nehemia berdoa dan dia serahkan semua kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bertindak. Tapi Nehemia menyadari bahwa ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia sadar dia pun perlu bertindak proaktif dalam doa-doanya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu buat bangsanya, dia akan melakukan sesuatu itu buat bangsanya. Sekecil apapun yang dapat dia lakukan buat bangsanya, dia akan lakukan itu buat bangsanya. Dan itulah satu hal yang dilakukan oleh seorang Nehemia, ibu-ibu sekalian. Dia ingin melakukan sesuatu untuk bangsanya. Dia ingin membangun bangsanya. Karena dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan yang bisa dia lakukan. Itu adalah hal baik dan kesempatan yang bisa dilakukan. Hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan adalah dia meminta izin kepada raja. Tapi meminta izin kepada raja adalah satu hal yang sangat-sangat sulit, ibu-ibu sekalian. Dia salah ngomong bisa-bisa kepala dipenggal. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan buka jalan. Tuhan beri jalan keluar di sana. Ketika sang raja melihat bahwa hati, ya, muka dari seorang Nehemia muram, bersedih hati. Maka disitulah kemudian sang raja bertanya kepada Nehemia. Dan itulah momen yang penting yang dibukakan oleh Tuhan. Ya. Seorang Nehemia nggak mungkin bisa dia tiba-tiba ngomong sama raja, ya. Seperti kayak seorang asisten rumah tangga, ya, dia punya ada masalah, dia ngomong sama tuannya, dia ibu ya sorry saya ada masalah begini. Mungkin asisten rumah tangga masih bisa, ya, karena kan kedudukannya tidak terlalu jauh. Tetapi ini seorang bekerja kepada raja dan raja adalah kedudukan yang paling tinggi, ya, maka nggak bisa. Sosok juru minum raja kemudian dengan seenaknya dia kemudian menyatakan curhatnya kepada raja, kecuali raja yang menanyakannya. Nah inilah yang dibukakan oleh Tuhan.
dalam doa dan doa yang disampaikan oleh Nehemia, Tuhan buka jalan. Karena dalam doa itu ada satu kerinduan yang mendalam bagaimana Nehemia berbagian buat bangsanya. Dan Tuhan buka jalan ketika sang raja bertanya kepada dia, mengapa mukamu muram dan sedih hati? Ya. Dan setelah kemudian Nehemia menyampaikan apa yang menjadi keterbebanan doa-doanya itu. Bahwa dia ingin kembali ya, ke kampung halamannya. Dia ingin membangun kehidupan kampung halaman. Dia ingin kalau Tuhan ya, Raja mengizinkan, dia bisa diutus kembali kepada bangsanya dan membangun bangsanya kembali. Nah, Ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Raja memberikan kesempatan itu. Raja memberikan kesempatan itu. Hari ini setiap kita, ketika kita punya beban buat bangsa kita Indonesia, keterbebanan itu bukan sekedar kita hanya cukup dengan mendoakan saja. Tapi ada satu hal yang penting bagi setiap kita. Di dalam keterbebanan itu kita perlu juga bertindak proaktif. Melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Seorang Henry Nouwen, ya, dia ada seorang pastor Katolik, dia menyatakan dari sebuah quotes dan satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan bahwa doa dan tindakan itu tidak pernah bisa dilihat sebagai kontradiksi atau saling eksklusif satu dengan lainnya. Doa tanpa tindakan tumbuh menjadi kesalehan yang tidak berdaya. Ya. Dan tindakan tanpa doa itu merosot. Ya. Menjadi apa? Manipulasi yang perlu dipertanyakan. Itu artinya apa? Doa itu harus disertai dengan tindakan. Kita nggak bisa sekedar cuma doa buat bangsa kita Indonesia. Tanpa kita tidak melakukan sesuatu buat bangsa ini. Sekecil apapun yang kita lakukan buat bangsa ini itu adalah sebuah tindakan bagaimana kita mengimani ya, doa-doa kita, bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita itu. Itu sebabnya bahwa doa itu harus sesuai dengan satu tindakan. Karena sekedar berdoa itu hanya sebuah kesalehan, tetapi kesalehan yang tidak ada gunanya. Ya. Tetapi kita bertindak, tapi tidak kita berdoa. Sebenarnya itu menjadi satu kondisi bagaimana kita memanipulasi Tuhan, ibu-ibu sekalian, melalui doa-doa kita dengan permintaan-permintaan kita di hadapan Tuhan. Dan menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan bagi setiap kita. Nah, hari itu saja kita perlu mendoakan bangsa kita Indonesia. Tetapi kita juga, selain kita mendoakan bangsa kita Indonesia, kita juga perlu apa? Melakukan sesuatu buat bangsa kita Indonesia. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Misalnya saja kita mengcounter berita-berita hoax ya, tentang vaksin. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Ya. Atau ketika kita bisa menyampaikan ya, kepada kerabat-kerabat. Ya, bagaimana kita menyampaikan tentang kondisi COVID yang benar. Dan bagaimana kita bisa menyampaikan masalah protokol kesehatan buat mereka yang selama ini melanggar protokol. Mungkin itu juga satu bagian yang kecil yang bisa kita lakukan. Tetapi itu ada satu action bagaimana kita itu prihatin, kita mendoakan agar bangsa ini pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Bahkan juga mungkin hal-hal yang besar yang memang Tuhan izinkan, yang Tuhan memang perkenankan untuk kita masih juga bisa membawa harum nama bangsa kita Indonesia. Sebagaimana juga mungkin dilakukan oleh seorang Grecia Polii, misalnya gitu kan ya. Sosok yang mengharapkan nama Indonesia dalam dunia bulu tangkis Olimpiade, atau mungkin prestasi-prestasi lain, ya. Dan kita membawa nama bangsa kita Indonesia di mata dunia. Itu pun jadi satu hal-hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali ya, Indonesia ini di mata dunia. Bagaimana kita bisa berperan agar Indonesia tidak makin terpuruk di tengah-tengah dunia ini. Dan mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena bagaimanapun, baik atau tidaknya kondisi bangsa kita Indonesia ini juga bergantung juga kepada setiap kita, warga negara Indonesia, orang-orang yang tinggal di Indonesia, seberapa besar kita mencintai bangsa kita Indonesia. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa di hadapannya. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa kami di tempat Tuhan
sebagai warga negara Indonesia. Kami tinggal di tempat ini Tuhan. Bahkan kami lahir di tempat ini. Kami bertumbuh semakin dewasa di tanah air Indonesia. Dan kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami dapat merasakan keindahan Indonesia ini Tuhan. Menikmati makanan minuman, menikmati akan kondisi alam, menikmati akan udara, semuanya Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami ada di tanah Indonesia. Bila kami terus sadarkan bagaimana kami pun juga harus mencintai tanah tempat kami dilahirkan. Ada begitu banyak hal Tuhan yang mungkin tidak ideal. Kadang-kadang kami seringkali melihat bahwa di tempat-tempat lain, di negara-negara lain jauh lebih baik dari Indonesia. Tetapi itu bukan menjadi satu hal yang membawa kami untuk kemudian kami tidak mencintai Indonesia. Tetapi itu membawa kami semakin bersemangat, membawa bangsa kami Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Itu dapat yang kami kerjakan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sertai bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk 76 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Dan semata-mata adalah kemurahan Tuhan buat bangsa ini. Dan itu adalah kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ferry untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat untuk kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak melihat berapa banyak nominal yang bisa kita berikan. Tapi hati yang tulus dan hati yang penuh dengan ucapan syukur, itulah yang membuat persembahan kita menjadi harum di hadapannya. Dengan diiringi satu pujian, doa kami untuk Indonesia, kita akan serahkan persembahan kita. Dan nanti Bu Ica yang akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
Kami persilahkan Bu Ica untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, datang ke hadirat ini untuk saudara kami yang mengelolanya dapat menjadi gereja dan juga berkat kita yang sudah memberinya Pak Yesus kedua ini. Amin. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah pengumuman yang akan disampaikan oleh Semu Winda. Silakan Semu. Ya, Ibu-ibu, mengucap syukur untuk hari ini di mana kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan wanita. Merdeka. Merdeka. Pengumuman yang akan saya sampaikan, yang pertama, kita berterima kasih untuk Elsa Ferry yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Bukan cuma berdoa untuk Indonesia, tetapi juga mari kita berbuat sesuatu untuk Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, pengumuman untuk minggu depan, teman-teman, Jumat depan 20 Agustus 2021, itu kita akan bergabung di dalam PA kelompok CGF masing-masing. Ya, ada bab 8 yang akan dibahas. Nanti waktunya akan disesuaikan dengan CGF masing-masing sesuai dengan keputusan CGF bersama. Lalu kemudian yang berikutnya untuk persekutuan Komisi Wanita yang selanjutnya masih di dalam platform Zoom, kita tetap akan ada persekutuan di tanggal 27 Agustus. Temanya berbeda-beda, tapi tetap satu. Pembicaranya Pendeta Nyomevang. Lalu ini ada acara khusus ya ibu-ibu, ada kuis berhadiah, lalu kemudian hadiahnya akan dikirim ke rumah ibu-ibu masing-masing. Ya, akan ada 5 pemenang yang dipilih, ya jurinya adalah CGL dan pengurus, lalu kemudian akan dikirim ke alamat ibu-ibu yang mendapatkan hadiah pada waktu itu ya. Lalu kemudian dress code-nya. Nah, bisa kebaya atau bisa batik ya, terserah ya. Lalu yang berikutnya adalah sekarang silahkan buka kameranya masing-masing, baik kita yang pakai baju merah maupun baju putih ya, supaya kelihatan sedikit bajunya ya. Nanti akan dipandu oleh Bu Linda untuk difoto atau Bu Christine, silahkan. Baik Ibu-ibu, ini ada 3 layar ya. Saya akan mulai dari layar yang pertama dulu. Mungkin Ibu-ibu semua bisa tersenyum manis, kalau boleh beri tanda hati untuk Indonesia ya. Jangan nutupin wajahnya ya. Tahan dulu ya Ibu-ibu. Tangannya susah. Gini aja lah. Nah, sekarang layar yang kedua. Ya. Udah ya. Ya, sekarang yang terakhir. Saya sih yang kemana? Kedua kan persis. Bentar ya, bentar. Ada Ibu Ellen, Ibu Aliong, Ibu Chunlan, kalau mau dinyalain sama Ibu Galaxy Tab A itu enggak ada kan. Ya, saya ulang ya, ini ya yang ketiga ya. Ya, Ibu-ibu sudah semua. Terima kasih.
Iya. Makasih semua, Makasih Bu teman-teman. Christine. Makasih Bu Christine. Terima kasih. Iya. semuanya. Teman-teman, Terima kasih kita semua. akan mengakhiri. Makasih Bu Ellen, makasih Bu Naomi. Terima kasih Ibu semuanya. Teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Wanita hari ini. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Saya serahkan Lausah Ferry untuk menutup kita semua di dalam doa dengan doa berkat. Baik, kita akan satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami, meskipun kebersamaan lewat Zoom. Tapi kami melihat ada kesatuan hati setiap ibu-ibu KW. Dan itu menjadi satu sukacita kami bersama Tuhan. Satu pengharapan kami bersama bahwa kami nantinya akan melalui pandemi ini. Dan kami akan berkumpul bersama-sama kembali dalam satu sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan saat ini kami akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, pimpinan dan topangan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dalam segala hidup kita dan segala aktivitas kita, mau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di PA. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ferry. Ibu-ibu. Ferry. Berkati ya semuanya. Berkati semuanya. Pak Ferry. KGL dan Topos tinggal dulu ya Pak Ferry. Semuanya. Ya. Bu Meis. Terima kasih. Bu Christine. Terima kasih Bu Meis untuk kesaksiannya. Terima kasih.